Hey guys, welcome to my channel, Clearing House. Jadi kali ini aku lagi pengen ngevlog aja nih, daily vlog keseharian aku sekarang gimana. Soalnya banyak yang kayak nanyain gitu. Nah, that's why aku pengen ngasih tahu juga di sini kalau aku udah nggak jadi relawan lagi di Wisma Atlet. Loh, kenapa? Iya, karena jadi relawan di sana itu ada kontrak kerjanya juga, guys. Dan kayak kita nggak bisa terus-terusan perpanjang terus di sana karena ya mau kasih kesempatan buat teman-teman dokter lain yang mau daftar jadi relawan juga. Jadi kayak biar gantian gitu loh, ada rollingannya juga kan. Nah, kalau gitu berarti sekarang Kak Clarin udah nggak menghadapi COVID dong. Ya deh, pengennya sih semua orang kayak gitu ya. Yang mana artinya udah selesai gitu ya pandeminya. Cuman ya ternyata belum. Aku sekarang berpraktek dinas di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Dan ya, di rumah sakit aku menerima pasien COVID gitu. Karena FYI aja nggak semua rumah sakit itu bisa dan boleh menerima pasien COVID. Karena kan harus ada ruang isolasinya ya. Itu standarnya untuk terima pasien COVID gitu. Dan di rumah sakit aku kebenaran bisa. Memang ada fasilitas ruang isolasi. In fact, tiap jaga pasti ada aja kasus suspek lah, probable lah, atau bahkan yang emang datang-datang udah bawa hasil kayak positif gitu. Nah, tapi aku mah nggak mau ngomongin tata laksana gimana-gimananya, itu pokoknya udah ada prosedurnya sendiri lah. Intinya di lapangan ini COVID masih tetap ada, jadi kalian harus tetap hati-hati, waspada, dan jangan abai. Oke, so gimana kegiatan aku sekarang? Aku ini mau jaga, jadi aku sekalian aja kan ngevlognya sambil pas mau jaga gitu. Udah pakai scrub juga. Scrub tuh kayak baju Oka gitu loh nih, udah ada namanya. Dr. Clarin Hayes. Nah, ini karena kita tiap jaga pakai ini, aku jadi kayak nyetok gitu, punya banyak warna, ada hijau, ungu, toska, apa segala macem. Nah, terus barang-barang apa aja yang aku pakai buat jaga. Ini bajunya nih kalau kalian mau lihat. Mirip kayak yang aku pakai di Wisma Atlet kan? Iya, makanya sama-sama scrub. Nah, terus aku bawa apa aja? Ini guys, jadi ini setiap kali aku jaga tuh aku bawa 2 tas. Karena aku jaganya jaga malam kan, 17 jam mulai dari jam 3 sore sampai jam 8 pagi. Nah, di sini ada apa aja? Definitely ini adalah tas untuk kebutuhan mandi aku. Jadi selesai jaga tuh ya bayangin aja guys, 17 jam. Of course aku mandi dulu lah ya di rumah sakit biar nggak bau kuman juga pas pulang gitu kan. Handuk, terus ada baju ganti, sabun wajah, serum, lotion juga pastinya biar kulit nggak kering habis mandi gimana pun, walaupun nanti di rumah mandi lagi. Tisu, hand sanitizer Clarin Hayes. Nah, ada sikat gigi juga, odol. Nah, terus ini nih aku bawa kayak sarung HP. Ini yang penting. Tujuannya buat apa? Ya biar pas kita lagi jaga-jaga itu HP-nya tuh nggak kotor gitu kan. HP kita pakai buat telepon apa segala macem gitu ya. Nanti dimasukin ke sini karena HP aku ada 2, ya udah aku bawanya 2. Ntar pas belum mau dibuka lagi, disemprot-semprot dulu tuh pakai disinfektan. Baru abis itu kita pegang pakai tangan baru dikeluarin gitu. Pun ini nanti ketika aku jaga si gelang ini harus aku lepas supaya dia nggak jadi media penularan kuman gitu, biar nggak jadi infeksius dianya kan. Nah, terus di sini aku ada bawa kotak khusus masker. Kalau di IGD itu kita pakai masker itu lapis-lapis yang nggak mungkin satu doang. Ini ada kain 95. Aku bawa untuk jaga-jaga, tapi sebenarnya di rumah sakit disediain juga sih masker N95. Nah, terus di sini aku bawa ini masker bedah juga sih, sama head cap, ada surface disinfectant juga nih, dompet dong, cien pastinya, yes. Dan ini kayak kotak perang. Maksudnya bedak makeup gitu lah. Well, I guess that's it. Sekarang langsung aja, di sini mau siap-siap berangkat. Nah, ini jangan ditanya nih emang. Ya, maskne ini hilang timbul gitu ya. Aku sih pasti akan selalu usahain kayak mencoba berbagai tips dan sharing ke kalian dan mencoba berbagai skincare untuk ngilangin maskne ini. Cuman ya realistically speaking, aku masih tetap berpraktek dengan masker hingga 8 bulan ke depan. Jadi ya, selain melawan corona juga lawan maskne. Oh, satu lagi jangan lupa sebelum jaga aku pasti minum vitamin C. Ya udah, yuk sekarang kita siap-siap untuk berangkat jaga. Dan jaga itu pakai kacamata, nggak mungkin pakai soft lens karena takut mata kering atau kalau tiba-tiba gatal nggak lucu banget kan kita. Aduh, nggak bisa benerin gitu, rempong aja gitu buka semuanya. So anyway, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cus berangkat. Keep on watching, stay tuned. Okay, on the way, here we go. Jangan lupa bawa botol minum sendiri, guys. Botol minum karena nanti di sana ada refill isi ulangnya. Masukin dulu plastik buat baju ini nanti, buat baju kotor. Yuk, cus.
udah di jalan. Ini jalan sekarang tetap harus pakai masker guys. Right, hari ini hari Minggu aku diantar mama. Lumayan lah ya, lumayan setting body-body. Ya, jadi for now kita tuh sekarang jaganya di Bangsal sama di IGD. Cuman emang prioritasnya di IGD gitu. Terus aku sama teman-teman yang lain gak dapet shift pagi, jadi kita dapetnya shift malam. Shift malamnya itu dimulai dari jam 3 sore sampai sampai jam 8 pagi besokannya. Jadi kalau dihitung-hitung 17 jam gitu. Nah, kita tuh kerja maksimal 40 jam dalam seminggu. Jadi ya disesuaikan lah, intinya emang gak lebih dari itu. Guys, kita udah nyampe rumah sakitnya. Oke guys, jadi emang namanya di rumah sakit itu nggak bisa sembarangan ambil gambar ya. That's why paling aku bisa ambil gambar sampai sini aja. Nanti pun aku usahain ya kalau pas aku lagi bener-bener sendiri aja gitu. Gimana kegiatan aku di dalam, gitu aja sih. Udah, aku masuk dulu ya. Oke guys, sekarang aku udah ada di kamar jaga IGD. Nah, di sini tempat kita mulai pakai hazmat karena kalau baru mulai pakai APD itu kan masih bersih ya. Jadi it's okay to wear it here. Nah, tapi nanti kalau misal ngelepas, ya itu jelas nggak di sini lah ya. Karena ini kan tempat misal dokter jaga mau istirahat gitu. Tuh ada kasurnya. Kalau mau ngelepas ntar ada di ruang dekon namanya di luar sana. Nah, so ini aku udah ngambil. Jadi ini yang tadi aku bawa, ada head cap, terus aku udah bawa juga kain 95. Ini ada shoe cover, tapi shoe cover ini dipakai nanti pas di luar karena di dalam nggak boleh pakai sepatu. Ini dipakai di luar sepatu. Terus ada handscoon sama hazmat. Oke. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Jadi kita itu kalau maghrib itu dapat break sebentar, dapat waktu sebentar untuk ya sekedar makan, minum gitu kan. Karena 17 jam nggak mungkin kita nggak makan minum sama sekali. Nah, aku pengen nunjukin ke kalian kalau jaga di IGD itu kita dapat makanan. Jaga di Bangsal juga dapat makan sih. Cuman kalau di Bangsal kita harus turun ke kafetarianya gitu. Kayak ada kafenya gitu di basement di bawah. Nah, kalau di IGD kita disiapin nih. Makanannya udah diantar. Coba aku buka ya. Enak banget guys, makanan rumahan. Ada nasinya, ada sayurnya, sausnya, dan lauk. Aku mau makan dulu dan gak bisa terlalu lama juga karena abis ini harus standby lagi di depan. Cuman pengen nunjukin kalau aku tengah malam suka banget makan 1 biji telur rebus. This is my savior. Kayak udah lapar tapi enak aja gitu makan telur. I'm gonna peel it now. Yuuu. Ya, ini udah jam 8 pagi and it's time to go home. Tapi aku mandi dulu di rumah sakit sebelum aku pulang. Udah ngantuk banget, ini udah capek banget. Udah pengen tidur aja bawaannya kalau bisa merem sekarang. Take a shower and go home. Punya mandi. Udah selesai mandi, ya emang wajar ya kalau rambutnya lepek-lepek dikit kayak gini. Namanya juga bisa pakai head cap. Aku keramas tuh nanti kalau udah sampai rumah. And now I'm ready to go home. So anyway, tadi tuh pas pulang niatnya sebenarnya pengen kayak ngerekamin juga gitu kan pas di jalan. Cuma pada kenyataannya beb, aku ngantuk dan lapar. Jadi akhirnya aku milih untuk makan aja selama di jalan. Dan begitu nyampe rumah kayak udah tepar gitu. Definitely aku mandi dulu. Dan ini sebenarnya posisinya baru bangun tidur sih. Anyway, yuk aku pengen nunjukin kalian. Nah, this is a very important part. Karena sebenarnya yang namanya nakes tenaga medis itu kan pulang-pulang dari rumah sakit tuh kayak bawa kuman ya gitu. Aduh, rada berisik di luar. Dan since aku masih tinggal sama keluarga aku juga, aku nggak ngekos atau apapun itu karena mereka pengennya aku pulang gitu. Nah, jadi hygiene rutin itu penting banget. Bathing itu penting banget supaya pulang-pulang tuh bersih. Tada.
Jadi posisi kan tadi aku udah mandi tuh di rumah sakit. Nah nyampe ke rumah tuh aku mandi lagi. Ini jadi aku ngerendam pakaian aku pakai deterjen. Ini baju yang tadi aku pulang, ini baju jaga aku semalam. Even teteh nyuci baju aku juga ntar tuh pakai masker gitu. Jadi biar aman aja buat dia kan. Walaupun nggak langsung dicuci tuh nggak apa-apa guys. Yang penting langsung direndam pakai deterjen. Terus abis itu ya udah biasa aku sikat gigi. Terus untuk sabun wajah sebenarnya sekarang aku lebih pakai yang kayak cair dan I have many sih. Jadi aku punya ada yang di rumah, ada yang aku bawa ke sana gitu macam-macam lah ya. Intinya aku pakai sabun yang emang tidak scrub justru karena you know the thing is masknya adalah pokoknya aku udah bikin videonya. Intinya kita justru harus cari yang lembut gitu. Terus ya udah tuh ada sabun mandi and then here. Nah di sini habis itu aku mandi dan keramas. Ini ada sabun aku dan ini ada sampo aku. Keramas, nah ini bagian pentingnya nih, penting buat aku dan penting buat kalian semua untuk diperhatiin. Karena sekarang tuh abis keluar dari mana-mana tuh kita wajib banget pulang mandi keramas. Kalau dulu mas sebelum pandemi ya udahlah ya kita keramas 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau sekarang bener-bener abis keluar rumah balik itu harus keramas karena apalagi aku ya dari rumah sakit gitu kan, rambut ini juga media penularan kuman guys. Walaupun aku pakai headcap juga tetap aja harus keramas. So almost tiap hari gitu ya aku tuh keramas. That's why aku tuh butuh shampoo yang bisa aku pakai sering gitu, daily shampoo yang bisa aku pakai tiap hari sesuai sama kebutuhan rambut aku. Apalagi di salon sekarang treatment belum bisa, mau potong rambut juga susah, makanya ini rambut makin lama makin panjang, butuh extra hair care, and I found this gitu loh. Nah, siapa tahu nih buat kalian juga yang sekarang jadi harus keramas tiap hari, mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Ini tuh Moist Diane, dia shampoo dari Jepang gitu. Aku tertarik beli ini karena di Jepang itu dia terjual 1 juta botol dalam 10 hari. Gila gak sih? Dan belinya jangan tanya di mana. Of course, online dong. Nanti BTW linknya aku taruh di bawah deh kalau kalian mau cari. What I love about this product ya, dia itu pakai natural ingredients gitu. Biasa kan gue kan polis ingredients gitu ya, jadi pasti cari-cari dulu gitu loh apa. Nah dia itu pakai kandungannya organic argan oil sama Japanese beauty keratin. Nah of course kalau makin natural itu makin aman untuk dipakai tiap hari, sesuai banget sama kebutuhan aku sekarang gitu kan. Kita tahu lah ya organic argan oil tuh kayak gimana. Dia it's so hype, kayak dia tuh bisa ngasih kelembapan buat rambut kita tanpa jadi lepek gitu, dan itu penting banget karena kadang kalau rambut terlalu lembab malah jatuhnya lepek gitu, kayak nggak banget gitu kan. Anyway, terus kalau Japanese beauty keratinnya itu dia bisa bikin rambut kita tuh shiny. Aku bisa ngomong kayak gini karena emang aku udah nyobain dan I love the result banget, bikin shiny dengan sehat gitu. Nah kenapa nanti aku jelasin deh, ini sambil balik ke kamar aja, capek banget nih di sini. Nah kalau natural bahannya kan jadi lebih aman gitu loh untuk dipakai lebih sering, apalagi kayak aku yang tiap hari emang pulang harus keramas, dan mungkin kalian juga, kita semua sih sebenarnya sekarang kemana-mana pulang-pulang tuh harus keramas gitu loh. Jadi it's more safe, it's safer to use every day. Sebagai daily shampoo udah di kamar lagi guys, sumpah selelah itu. Oh ya satu lagi yang aku paling suka di sini, si Moist Diane ini penting banget ya. Dia tuh no silicone, no sulfate, and no paraben. Nah menurut aku ini penting banget sih, soalnya silikon tuh sebenarnya emang dipakai sih di shampoo untuk ngasih kesan silky, shiny gitu loh udahannya. Tapi penggunaan yang terlalu lama atau long term itu malah bisa bikin damage atau kerusakan di rambut. Nah that's why dia di sini pakai Japanese beauty keratin nih. Jadi shiny-nya itu pakai natural ingredients, aman. Nah begitupun sulfat ya. Sulfat ini bagus sih sebenarnya untuk ngangkat kayak minyak, sel kulit mati di kulit kita, di kulit kepala kita gitu. Tapi kalau terlalu banyak dan dipakai keseringan juga malah bisa bikin kering, gatel, scaling, bahkan bisa bikin rambut rontok juga jadinya. Aku ngehindarin banget bahan-bahan ini sebisa mungkin gitu ya, just to make me feel safe aja sih sebenarnya. And then yang terakhir apa tadi aku bilang, oh paraben. Emang belum ada bukti sih kalau si paraben ini menyebabkan kanker dan lain sebagainya, belum ada. Cuman ya udah aku ngerasa lebih aman aja gitu kalau aku ngehindarin bahan-bahan ini gitu, karena harus keramas setiap hari juga kan. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini aku habis baru bangun tidur. I feel like my hair itu jadi smooth banget. Padahal rambut aku tuh jenisnya yang kayak ijuk, tau gak sih, yang kayak ijuk tebal berat. Kalau misal makin panjang tuh makin narik ke bawah, kemungkinan rambut rontoknya tuh jadi makin gede gitu kan, terus jadi bisa lebih lepek juga. Nah tapi ever since I use Moist Diane tuh seneng banget guys, bisa kayak ngembang gitu. Oke, enough talking about hair. Aku jadi kayak mencintai rambut sendiri gitu. Nothing wrong with that.
Oh ya, BTW ada banyak varian sih. Kalau tadi kalian lihat aku pakai yang warna merah. Nah, dia tuh sebenarnya ada macam-macam gitu lah. Kalian bisa cari-cari sendiri, bisa browsing-browsing sendiri ya. Oke, ambil senderan ya guys. Capek mulu lah dari tadi. Emang nyatanya begitu, Beb. Ya udah, intinya habis aku mandi tuh biasanya aku pasti langsung gelebak tidur ya. Gelebak tuh bahasa apaan sih gitu lah. Pokoknya langsung tidur. Ya ngeringin rambut sebentar gitu kan, biar nggak terlalu basah kepalanya, biar enak. Karena biasa aku mulai bisa tidur yang enak dan nyaman ya itu setelah nyampe rumah. Mau cerita dikit juga sih. Sebenarnya tujuannya bukan buat nakut-nakutin, cuman pengen ngasih gambaran aja ke kalian realnya di sana tuh kayak gimana. Nggak semua pasien yang datang kayak langsung bawa PCR positif dan terkonfirmasi COVID itu enggak, tapi ya suspek, probable, bahkan datang dengan keluhan yang enggak khas, kayak enggak batuk atau enggak pilek, mungkin demam dikit lebih ke mual atau lebih ke mencret kayak gitu-gitu. Ya itu sekarang gejala khas ya. Atau bahkan kayak karena penyakit lain lalalah, merawat inap, screening dulu gitu kan di rongsen ya, pneumonia. And you really never know, bener-bener banyak yang nggak tertebak aja gitu loh. Jadi kalau mau dibilang, kalau kata-kata orang tanpa gejala ya, yaitu tanpa gejala pernafasan, bahkan mungkin ada gejala yang lain tapi ya ternyata suspek gitu. Jadi maksudnya pesan aku tuh ya kalian jaga diri baik-baik lah gitu. Kalau nggak buat diri kalian ya buat keluarga kalian yang di rumah. Dan protokol kesehatan tuh nggak cuman pas kalian di luar doang gitu ya, tapi juga pas kalian udah balik pulang ke rumah. Apapun kegiatan yang kalian lakuin di luar gitu loh, misal harus kerja, apalagi yang abis dari rumah sakit gitu ya. Protokol kesehatan di dalam rumah pun begitu kalian tuh pulang dari luar tuh penting juga gitu loh. Makanya tadi aku juga sharing kan kayak gimana aku mandi, gimana aku bersihin diri segala macem ya, biar bisa jadi info juga buat kalian dan mungkin saudara atau keluarga kalian yang masih bepergian gitu, supaya lebih aware aja gitu. Nggak parno sih kagak ya, tapi aware. Kalau kalian pada ngeluh, aduh baik banget ya pola yang berubah gitu ya. Ya sama Beb. Aku juga nih pola kantong mata udah berubah nih, makin gede aja nih. Bahkan kemarin pas awal-awal mulai dinas kan adaptasi juga tuh. Aku sempet kayak jadi insom gitu guys. Jadi kayak nggak bisa tidur. Jadwal tidur jaganya tuh kayak tidur jaga tuh maksudnya ini ya, sleep wake cycle gitu. Sleep wake cycle-nya tuh jadi kacau juga gitu loh, dan tuh ngaruh banget sih ke kesehatan, mau mental kayak mau fisik apalagi gitu kan. Mood jadi nggak enak, terus tidur pun nggak tenang, nggak tahu kayak nyampe it's just getting unhealthy sometimes, but thank God I managed even if I have to take some pills. Ya udah gitu, maybe next time I'm gonna talk about it. Anyway guys, itu aja sih yang pengen aku share di video kali ini. Akhir tahun nanti aku bakal pindah dari rumah sakit ke puskesmas. So if you guys are interested, aku kayak bakal bikin vlog lagi sih, kayak gimana kok bedanya gitu loh kalau di rumah sakit sama di puskesmas. Dan aku seneng aja bikin vlog kayak gini tuh sebenarnya satu, aku pengen mengabadikan my journey gitu loh. Kayak aku pengen aja ngerekam and record my journey, dokumentasi, dan I wanna live this moment gitu loh, like di saat yang tepat ini gitu. Dan anyway bisa jadi info juga buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen masuk ke dokteran. Karena aku juga udah bikin vlog dari awal banget kan, dari zaman aku koas, dari tips and trick aku masuk ke dokteran seperti apa, why aku pengen masuk ke dokteran dan lain sebagainya. Kalian tonton dari awal ya, supaya tahu juga suka dukanya jadi dokter tuh seperti apa, dan jadi pertimbangan buat kalian juga dan keluarga. Ya gitu dulu aja sih kayaknya. Kantong mata ini udah bisa diisi koin nih kayaknya sekarang. Paling aku mau lanjut makan terus tidur lagi. Okay guys, that's all the video for today, my vlog today. Jaga kesehatan selalu ya kalian semua. Salam dari aku, Miki Ba, new member of the family, Baby Bau, Spidey, Miki, Mimpi dan Mimpi. Pokoknya sekarang aku mau tidur. Ayo Miki, kita tidur yuk Miki.